Kita akan mulai membahas tentang meteorologi, yang dimana meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Cuaca sendiri adalah keadaan udara di suatu tempat dalam jangka waktu yang singkat. Adapun unsur-unsur cuaca yang terdiri atas 6 unsur. Yang pertama, suhu udara, kedua, tekanan, 3, angin, keempat, kelembapan udara, 5, awan, dan keenam, presipitasi. 1. Udara, yaitu tingkat panas atau dinginnya udara di suatu wilayah, yang dimana terdiri atas campuran berbagai gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Faktor penentunya dipengaruhi oleh pancaran sinar matahari yang diterima permukaan bumi. 2. Tekanan udara, yaitu berat atau kerapatan massa udara yang menekan di atas permukaan bumi. Karakteristiknya yaitu udara mengalir dari area bertekanan tinggi atau heat menuju ke area bertekanan rendah atau low. 3. Angin, yaitu gerakan massa udara yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Penyebabnya terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara di beberapa wilayah. 4. Kelembapan udara, yaitu kandungan uap air yang terkandung di dalam atmosfer. Semakin banyak uap air, semakin tinggi pula tingkat kelembapan udara tersebut. Karakteristiknya menjadi bahan utama dalam proses pembentukan awan dan hujan. 5. Awan, yaitu kumpulan uap air yang terbendung di dalam atmosfer. Ada 3 proses terbentuknya awan. Yang pertama, penguapan, kedua, kondensasi, dan ketiga, kumpulan massal. Penguapan yaitu ketika matahari memanaskan air di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau hingga menguap ke atmosfer. 2. Kondensasi, yaitu ketika uap air naik ke lapisan udara yang lebih tinggi dan dingin atau troposfer. Uap tersebut mendingin dan berubah menjadi titik-titik air yang padat atau kristal es yang melayang di langit. 3. Kumpulan massa, yaitu titik-titik air yang melayang dalam jumlah miliaran. Inilah yang kita lihat sebagai awan. 6. Presipitasi, yaitu air yang jatuh dari awan ke bumi. Ada 3 bentuk presipitasi. Yang pertama, rain atau hujan air, kedua, snow atau salju, ketiga, hail atau hujan es. 1. Rain atau hujan air, yang dimana titik-titik air di dalam awan semakin banyak dan berat hingga tidak mampu lagi ditopang oleh arus udara. Air tersebut kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk cair. Air tersebut kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk cair ketika suhu udara di sepanjang perjalanan dari awan hingga ke permukaan bumi berada di atas titik beku 0 derajat Celcius. Yang kedua, snow atau salju, yang dimana uap air langsung berubah menjadi kristal es di dalam awan melalui proses sublimasi karena suhu yang sangat dingin. Kristal-kristal es ini kemudian mengikat satu sama lain, membentuk kepingan salju yang jatuh ke bumi. Terjadi jika suhu di dalam awan dan seluruh lapisan atmosfer di bawahnya berada di bawah titik beku 0 derajat Celcius. 3. Hail atau hujan es, yang dimana terjadi akibat adanya arus udara vertikal yang sangat kuat di dalam awan badai cumulonimbus. Arus ini melempar titik air ke atas hingga membeku menjadi es, lalu jatuh terdorong lagi ke atas dan membentuk lapisan es yang tebal sebelum akhirnya jatuh ke bumi sebagai bongkahan es. Seringkali terjadi saat cuaca ekstrim atau badai petir, meskipun suhu di permukaan bumi cenderung sangat panas atau hangat. Selanjutnya kita akan membahas tentang klimatologi, yang dimana klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim.
yang dimana iklim adalah rata-rata keadaan cuaca di suatu tempat dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jenis-jenis iklim. 1. Iklim tropis terjadi di kawasan sekitar garis khatulistiwa atau ekuator seperti negara Indonesia. Pada iklim tropis ini cuaca terasa hangat sepanjang hari dan tidak ada musim dingin. 2. Iklim subtropis yang dimana iklim ini ada di daerah dengan bintang 20-40 derajat. Iklim subtropis punya curah hujan yang sedang sepanjang tahun, serta memiliki musim yang beragam. 3. Iklim dingin berada di bagian kutub utara dan selatan. Di kedua wilayah ini, musim dingin terjadi sepanjang tahun. Di beberapa area suhunya di bawah 0 derajat Celcius, sedangkan pada area lain memiliki salju. 4. Iklim sedang. Iklim sedang atau iklim siklon ditemukan di belahan utara garis khatulistiwa. Di kawasan ini, kutub yang dingin bertemu dengan udara yang hangat. Hasilnya, hujan dan salju kerap kali ditemui di kawasan beriklim sedang. Selanjutnya kita akan membahas terkait penyebab perubahan iklim, yang dimana meskipun perubahan iklim secara alami dapat terjadi karena faktor seperti letusan gunung berapi atau siklus matahari, namun para ilmuwan sepakat bahwa penyebab utama perubahan iklim saat ini adalah karena aktivitas manusia. Berikut adalah beberapa penyebab perubahan iklim akibat aktivitas manusia. Yang pertama, ada pembakaran bahan bakar fosil, yang dimana sektor energi termasuk pembangkit listrik merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam adalah sumber energi utama bagi kendaraan, pabrik, dan listrik. Namun penggunaannya menghasilkan emisi karbon dioksida yang memicu pemanasan global. 2. Deforestasi, yaitu penebangan hutan terutama di kawasan tropis, mengurangi kemampuan alam untuk menyerap karbon dioksida. Pohon dan vegetasi menyerap karbon dioksida melalui fotosintesis, sehingga penurunan jumlah hutan berdampak langsung pada peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. 3. Industri dan pertanian, yaitu proses industri dan taktik pertanian modern juga berkontribusi terhadap pelepasan gas rumah kaca seperti metana dan nitrogen oksida. Penggunaan pupuk kimia, berulang limbah, serta emisi dari peternakan merupakan beberapa faktor yang memperburuk perubahan iklim. Selanjutnya ada dampak perubahan iklim, yang dimana dampak perubahan iklim terhadap lingkungan sangatlah luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan di bumi, mulai dari lingkungan hingga sosial ekonominya. Yang pertama, dampaknya terhadap lingkungan, yang dimana perubahan iklim mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem alam. Spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan suhu dan kondisi lingkungan baru akan menghadapi resiko hilangnya spesies atau kepunahan. Selain itu, fenomena pengasaman laut akibat peningkatan karbon dioksida di atmosfer mengancam terumbu karang dan kehidupan laut. 2. Dampak sosial ekonomi. Akibat perubahan iklim pada masyarakat sangat bervariasi, termasuk ancaman terhadap ketahanan pangan, pengurangan sumber air bersih, dan peningkatan frekuensi bencana alam. Banyak komunitas di wilayah pesisir menghadapi risiko perpindahan penduduk karena naiknya permukaan laut, dan negara-negara berkembang umumnya lebih rentan terhadap dampak ini. Perubahan iklim juga dapat memperburuk kemiskinan, kelangkaan pangan, dan risiko kesehatan. Selanjutnya ada mitigasi perubahan iklim, yang dimana ini merupakan upaya untuk mengurangi atau mencegah emisi gas rumah kaca.
Nah, upaya mitigasi dapat kita lakukan yaitu yang pertama, reboisasi atau penghijauan kembali. Upaya mitigasi yang kedua yaitu daur ulang sampah. Upaya mitigasi yang ketiga yaitu penggunaan energi yang terbarukan seperti panel surya dan tenaga angin. Oke, itulah tadi hasil pemaparan terkait materi meteorologi dan klimatologi. Saya Ana Saktiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.